warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, aku Resya Yonjani dari mahasiswi Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Komputer. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam dunia komunikasi data, yaitu multiplexing. Pernahkah kalian mengalami internet lemot saat banyak orang di rumah menggunakan wifi secara bersamaan? Atau saat berada di tempat umum seperti kafe atau bandara, pasti sinyal internetnya terasa lemah, bukan? Nah, masalah seperti ini terjadi karena keterbatasan bandwidth, yaitu kapasitas maksimal jaringan dalam mentransmisikan data. Jika terlalu banyak pengguna yang mengakses jaringan dalam satu waktu, maka data akan terhambat. Solusi utama untuk masalah ini adalah teknik multiplexing. Multiplexing memungkinkan beberapa sinyal dikirimkan melalui satu jalur komunikasi tanpa saling mengganggu. Teknologi ini digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari internet, jaringan, telekomunikasi, hingga penyiaran TV dan radio. Video kali ini akan membahas bagaimana teknik multiplexing dapat mengoptimalkan bandwidth dalam komunikasi data. Dan juga dijelaskan juga 4 jenis multiplexing, yaitu VDM, TDM, BDM, CDM, beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tonton sampai habis ya untuk memahami cara kerja teknologi ini. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis multiplexing, kita perlu memahami konsep dasar terlebih dahulu. Nah, apa sih multiplexing? Multiplexing adalah teknik yang digunakan untuk menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu jalur komunikasi, kemudian mengirimnya secara bersamaan tanpa menyebabkan interferensi. Cara kerja multiplexing bisa dianalogikan seperti naik bus bersamaan dibandingkan membawa mobil sendiri-sendiri. Jika setiap orang menggunakan mobil sendiri, jalan akan macet, mirip dengan bandwidth yang penuh. Tetapi jika semua orang naik satu bus bersamaan, jalan jadi lebih lancar dan efisien. Begitu juga dengan data. Dengan menggunakan multiplexing, beberapa data bisa dikirim melalui satu jalur tanpa hambatan. Teknik ini sangat penting dalam jaringan komputer dan telekomunikasi, terutama dalam mengoptimalkan penggunaan bandwidth yang terbatas. 4 jenis utama multiplexing yang digunakan dalam teknologi komunikasi yaitu: pertama, frekuensi division multiplexing atau VDM. Bagaimana sih cara kerjanya? Nah, dalam VDM, frekuensi yang tersedia dibagi menjadi beberapa kanal komunikasi. Setiap sinyal mendapatkan bagian frekuensi tertentu sehingga bisa dikirimkan secara bersamaan tanpa gangguan. Contoh penerapannya yaitu radio FM dan televisi. Stasiun radio memiliki frekuensi berbeda, misalnya 9,4 PM dan 1012 PM, sehingga dapat disiarankan bersama tanpa saling tumpang tindih. Internet Broadband ISP, Internet Service Provider, menggunakan VDN untuk membagi jalur koneksi ke beberapa pelanggan. Jenis kedua yaitu Time Division Multiplexing atau TDM. Bagaimana sih cara kerjanya? Dalam TDM, setiap pengguna diberi slot waktu tertentu untuk mengirimkan datanya. Misalnya, dalam jaringan telepon, suara setiap pengguna dikirim dalam hitungan milidetik bergantian, sehingga seolah-olah terjadi secara simultan. Contoh penerapannya yaitu jaringan telepon digital. Suara pengguna dikirim dalam bentuk paket-paket data yang bergantian dengan cepat. Jaringan komputer, beberapa perangkat berbagi satu jalur komunikasi dengan bergantian dalam slot waktu tertentu.
Jenis ketiga yaitu wavelength division multiphasing atau WDM. Bagaimana sih cara kerjanya? WDM ini bekerja mirip dengan VDM, tetapi digunakan dalam serat optik dengan membagi panjang gelombang cahaya. Teknologi ini memungkinkan pengiriman data dengan kapasitas sangat besar melalui satu kabel secara optik. Contoh penerapannya yaitu fiber optik ISP menggunakan VDM untuk meningkatkan kapasitas jaringan serat optik tanpa perlu menambahkan kabel baru. Lalu jaringan komunikasi bawah laut, kabel serat optik yang menghubungkan benua menggunakan VDM untuk mengirimkan data dalam jumlah besar. Jenis keempat yaitu Code Division Multiphasing atau CDM. Bagaimana sih cara kerjanya? Nah, setiap sinyal yang dikirimkan diberikan kode unik. Semua sinyal dikirim secara bersamaan dalam satu frekuensi, tetapi penerima hanya bisa membaca data yang memiliki kode yang cocok dengannya. Contoh penerapannya yaitu jaringan seluler 3G dan 4G. Banyak pengguna dapat mengakses jaringan di satu area tanpa saling mengganggu sistem komunikasi militer. CDM digunakan untuk mengenkripsi pesan sehingga hanya penerima dengan kode yang sesuai yang dapat membacanya. Untuk lebih memahami bagaimana multiphasing bekerja, mari kita lihat ilustrasi berikut. Nah, dalam kasus nyata di kehidupan sehari-hari, mengapa banyak orang bisa menonton YouTube dan streaming Netflix secara bersamaan di rumah? Lalu, bagaimana penyedia layan internet menggunakan multiphasing untuk membagikan bandwidth antara pelanggan? Dengan melihat contoh ini, kita bisa memahami betapa pentingnya multiphasing dalam meningkatkan efisien komunikasi data. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan kali ini? Multiphasing adalah teknik yang memungkinkan beberapa sinyal dikirimkan melalui satu jalur komunikasi, mengatasi keterbatasan bandwidth. Ada 4 jenis multiphasing yang sering digunakan, yaitu VDM, DDM, WDM, dan juga CDM. Teknologi ini digunakan dalam banyak aspek kehidupan kita seperti internet, telepon, penyiaran, dan komunikasi seluler. Tanpa multiphasing, kita tidak akan bisa menikmati jaringan internet yang cepat, komunikasi seluler yang lancar, atau siaran TV dan radio yang stabil. Nah, untuk kali ini terima kasih sudah menonton. Bye-bye semuanya.